Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Reni Pratiwi, Prodi Perbankan Syariah 5 semester 4, NIM 6120620191131. Baik, di sini saya ingin memaparkan materi mata kuliah Etika Bisnis Islam. Materi yang pertama yaitu ruang lingkup etika bisnis Islam. Ruang lingkup etika bisnis Islam secara bahasa, ruang lingkup diartikan sebagai batasan. Secara istilah, ruang lingkup adalah suatu batasan yang memudahkan penelitian agar lebih efektif dan efisien untuk memisahkan aspek tertentu sebuah objek. Ruang lingkup etika bisnis Islam terdiri dari yang pertama ada definisi etika bisnis, di mana definisi etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Yang kedua, definisi etika bisnis Islam, di mana definisi etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah, yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar, berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Yang ketiga, ada perbandingan etika bisnis dalam perspektif sistem Islam dan sistem ekonomi kapitalis, yaitu konsep etika bisnis dalam ekonomi Islam pada hakikatnya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persamaan konsep ini adalah bahwasanya baik dalam ekonomi Islam maupun ekonomi kapitalis memberikan kebebasan bagi pelaku bisnis. Karena dalam ekonomi Islam yang diutamakan adalah kepentingan umum dengan tidak mengabaikan kepentingan pribadi atau individu. Sedangkan dalam sistem ekonomi kapitalis, kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan tanpa adanya batasan yang tidak terikat dengan norma atau aturan. Materi yang kedua yaitu baik dan buruk dalam etika bisnis Islam, di mana baik dan buruk dalam etika bisnis Islam terdiri dari yang pertama, baik dan buruk aktivitas bisnis manusia. Baik dan buruk aktivitas bisnis manusia, yang pertama harus jujur. Jujur adalah salah satu nilai yang dasar yang harus dimiliki dalam berbisnis. Yang kedua, bersikap dewasa. Anda perlu menjauhi sikap kekanak-kanakan dan tidak mengedepankan ego sendiri. Yang ketiga, bertingkah laku baik. Bertingkah laku menjadi salah satu etika yang paling diperhatikan, soalnya ini yang paling terlihat dalam berinteraksi dengan rekan bisnis Anda. Yang keempat, menggunakan pakaian rapi. Pakaian menjadi salah satu etika dalam berbisnis yang paling bisa dilihat mata. Yang kelima, menyebut nama. Menyebut nama menjadi salah satu etika berkenalan dengan orang baru. Yang keenam, menggunakan bahasa yang baik. Dalam pemilihan bahasa juga perlu diperhatikan, hindari menggunakan bahasa yang kasar, mengandung unsur sara, dan obrolan-obrolan yang bersifat pribadi. Yang ketujuh, bersikap sopan. Agar mendapatkan kesan yang baik kepada rekan bisnis Anda, usahakan bersikap sopan dan santun. Kedelapan, yaitu berdiri saat berkenalan. Nah, kalau ini masih ada hubungannya dengan menyebutkan nama tadi. 9, selalu mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk selalu berucap terima kasih. Materi yang kedua yaitu syariat sebagai standar baik buruk, yaitu syariat sebagai standar baik buruk yang terdapat 3 teori yang berhubungan dengan aktivitas manusia dan ekonomi, yaitu yang pertama, orang yang mengutamakan mencari nafkah kehidupan dunia sehingga melupakan pengabdiannya kepada Tuhannya, dan mereka termasuk orang yang celaka. Yang kedua, orang yang mengutamakan pengabdiannya kepada Tuhan hingga melalaikan akan keperluannya hidupnya di dunia. Yang ketiga, orang yang mengutamakan kedua-duanya dan menjadikan usaha sebagai media untuk membesar pengabdiannya kepada Allah, maka ia termasuk orang-orang yang berbakti sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Perilaku baik dalam berbisnis diantaranya yang pertama, menghindari diri untuk mengambil keuntungan secara berlebihan, rela merugi ketika melakukan transaksi dengan orang miskin, kemurahan hati dalam menagih hutang, kemurahan hati dalam membayar hutang, mengabulkan permintaan pembeli jika untuk membatalkan jual beli jika pihak pembeli menghendakinya atau sebaiknya, menjual makanan kepada orang miskin dengan cara angsuran dengan maksud tidak meminta bayaran bila mana mereka belum mempunyai uang, dan membebaskan mereka dari pembayaran jika meninggal dunia.
Materi yang ketiga yaitu macam-macam etika bisnis dan prinsip-prinsip etika bisnis. Macam-macam etika bisnis ada dua. Yang pertama ada etika deskriptif. Etika deskriptif yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai suatu yang bernilai. Yang kedua etika normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai suatu yang bernilai. Prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama ada prinsip kesatuan. Prinsip kesatuan adalah kesatuan sebagaimana terrefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim. Prinsip kehendak bebas merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Prinsip kehendak bebas. Prinsip tanggung jawab adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Materi yang keempat yaitu orientasi bisnis Islam. Orientasi bisnis Islam dalam menjalankan suatu bisnis, setiap pelaku usaha diwajibkan menentukan dan mengerti betul tentang tujuan bisnis tersebut. Dalam ajaran Islam, bisnis bertujuan untuk mencapai 4 hal utama. Yang pertama, target pertumbuhan. Target pertumbuhan yaitu jika profit materi dan profit non-materi telah diraih, perusahaan harus berupaya menjaga pertumbuhan agar selalu meningkat. Target hasil yaitu tujuan bisnis tidak hanya berfokus untuk mencari profit atau qimah madiyah atau nilai materi setinggi-tingginya, tetapi juga harus dapat memperoleh dan memberikan benefit, keuntungan atau manfaat. Target profit dalam etika bisnis Islam tentunya setiap pelaku usaha harus memegang prinsip-prinsip bisnis Islam. Target keberkahan yaitu bisnis yang islami dikendalikan oleh aturan syariah seperti berupa halal dan haram, baik dari cara memperolehnya maupun pemanfaatannya. Materi yang kelima yaitu etika Islam mengenai produksi. Etika Islam mengenai produksi yaitu ada pedoman Islam dalam faktor produksi. Pada dasarnya tidak ada sebuah kesepakatan tentang klasifikasi faktor produksi baik di kalangan ekonomi konvensional maupun ahli ekonomi Islam. Permasalahan ekonomi dalam faktor produksi pada dasarnya mencakup dua hal, yaitu bagaimana hubungan antara satu faktor produksi dengan faktor produksi lainnya, termasuk apa yang lebih penting dan apa yang lebih dahulu berperan dalam produksi. Yang kedua, bagaimana menentukan harga, yaitu harga faktor produksi itu sendiri maupun kaitan antara faktor produksi dengan harga output produksi. Yang kedua, etika Islam mengenai distribusi. Etika Islam mengenai distribusi terdapat pedoman Islam dalam faktor produksi, yaitu di mana mekanisme sistem distribusi ekonomi Islam dapat dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi. Etika Islam dalam konsumsi. Etika Islam dalam konsumsi terdiri dari tauhid, adil, free will, amanah, halal, sederhana.